Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 poin yang mesti dipahami dari puasa. 3 poin yang mesti dipahami dari puasa untuk memahami hakikat puasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, landasan untuk melaksanakan puasa adalah iman. Landasan untuk melaksanakan puasa adalah iman. Sebagaimana yang diserukan di dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka puasa bisa dilaksanakan dengan baik apabila berangkat dengan iman. Apa itu iman? Secara bahasa, iman adalah kepercayaan kepada kitab Allah. Itu sebagai dasar dari iman. Rasulullah memberikan 3 poin daripada iman yang tidak boleh tidak. Ketiga poin tersebut harus terlaksana dengan sempurna. Yang pertama, dalam sabda Rasul disebutkan, al-imanu aqdum bil qalbi. Iman itu adalah pautan hati. Atau istilah lain, al-imanu tasdiqum bil qalbi. Iman itu adalah membenarkan dari hati. Membenarkan di hati, membenarkan dengan hati. Apa yang dibenarkan dengan hati? Apa yang menjadi pautan hati? Tidak lebih dan tidak lain adalah Al-Quran. Allah sebutkan di dalam surat ke-27 ayat 81 bahwa yang bisa diajak untuk taat hanya orang yang mempunyai kepercayaan kepada ayat-ayat Allah. In tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Kamu tidak akan bisa membuat manusia menanggapi perintah-perintah Allah, pengajaran-pengajaran Allah di dalam Al-Quran sesuai yang sunnah Rasulullah SAW, melainkan adalah orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat kami, lalu mereka berserah diri kepada ayat-ayat tersebut. Tidak dikatakan beriman seseorang sebelum hatinya terpaut kepada Allah. Di dalam surat ke-24, surat An-Nur ayat ke-51, Allah mengatakan, di antara ciri-ciri orang yang beriman, Innama kana qaula mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja jawaban orang mukmin apabila diajak untuk melaksanakan norma-norma, undang-undang, hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami tanggapi dan kami taati. Mana hukum Allah yang wajib ditaati tersebut? Tidak lain hanyalah Al-Quran. Al-Quranul Azim, Al-Quranul Karim. Dalam surat 17 ayat 105 sampai 109 disebutkan. Qul aminu bihi aw la tu'minu.
Katakan kepada mereka, silakan kalian beriman kepada Al-Quran ini, atau kalau kalian tidak mau, tidak usah beriman kepada Al-Quran ini. Karena sesungguhnya orang-orang yang telah diberi ilmu, sebelum turunnya Al-Quran ini, mereka beriman kepada Al-Quran, malah ketika Al-Quran dibacakan, mereka menyungkur sujud sambil menangis karena terharu disebabkan kebenaran yang telah mereka pelajari dari kitab-kitab mereka. Kaum muslimin rahimakumullah. Hanya ada satu jalan untuk mengimani Al-Quran, yaitu mentadaburinya. Di dalam surat ke-38 ayat 29 disebutkan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang telah kami turunkan menurut sunnah engkau Muhammad adalah sumber keberkahan. Agar setiap ayat-ayatnya diperhatikan, dicermati, dihayati, didalami, dikaji. Untuk apa dikaji, ditadaburi? Supaya orang yang berakal sehat bisa mengambil pelajaran. Maka dengan modal iman kepada Al-Quran ini, ya diawali dengan berilmu dengan Al-Quran, maka dimintalah orang beriman ini untuk melaksanakan suatu proses pendidikan yang disebut dengan as-saum atau puasa. Inti dari puasa itu adalah menahan. Apa yang ditahan? Tidak lain yang ditahan adalah hawa nafsu. Lalu apa ayat untuk penahannya? Tidak lain adalah petunjuk-petunjuk dari Allah, yaitu Al-Quran, sesuai yang disunnahkan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Dalam surat 79 ayat 40 disebutkan, Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Sesungguhnya orang yang tunduk kepada kedudukan Allah sebagai pengatur hidupnya, dia mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak diperturutkan kecuali menurut petunjuk Allah. Di dalam surat 28, surat Al-Qasas ayat 50 disebutkan, Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Tidak ada manusia yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa bimbingan petunjuk dari Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu setelah kita mengendalikan hawa nafsu dengan petunjuk-petunjuk Allah sesuai sunnah Rasulnya, barulah kita akan mencapai hasil dari asyam, dari puasa, yaitu takwa. La'allakum tattaqun. Allah syariatkan puasa, tujuannya supaya dengan puasa itu muncul karakter takwa. Bukan untuk mengumpul-ngumpul pahala dan bukan pula untuk menghapus-hapus catatan dosa. Itu adalah pembohongan publik. Puasa disyariatkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, supaya terbentuk karakter takwa di dalam diri orang yang berpuasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Inilah yang disebut dengan hasil daripada puasa. Di dalam surat ke-39 ayat ke-33 disebutkan, siapa orang yang bertakwa? Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang datang dengan kebenaran, orang yang hidup dengan kebenaran dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya, lalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulnya, Al-Quran, sesuai yang disunnahkan oleh Rasulnya Muhammad SAW, maka mereka itulah orang yang bertakwa. Di dalam surat ke-24 ayat 52 disebutkan, apabila sudah terwujud ketakwaan, maka merekalah orang yang berhak mendapat ampunan dan surga. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaika humul faizun. Siapa yang mentaati petunjuk-petunjuk Allah, mentaati ajaran Allah, mentaati kitab Allah, sesuai yang disunahkan oleh Rasulnya, mereka tunduk kepada aturan Allah tersebut, mereka bertakwa kepada aturan Allah tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang menang di dalam pendidikan, di dalam diklat puasanya selama 1 bulan penuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhasil, orang yang berpuasa, benar-benar berpuasa disertai dengan tadarus, mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh,
sehingga dia mengetahui apa yang mesti dia patuhi, apa yang mesti dia taati, apa yang mesti dia takwahi, barulah terwujud karakter bertakwa dengan puasanya. Di dalam surat yang ke-6 ayat 155 Allah tegaskan kembali. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran ini adalah sumber keberkahan. Maka ikutilah dia, patuhi dia, takwahi dia. Mudah-mudahan kamu akan merasakan rahmat Allah. Inilah orang yang berhak mendapatkan ampunan. Di dalam surat 3 ayat 133 sampai 136 disebutkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mengejar ampunan dari Tuhanmu dan kehidupan surga yang luasnya seluas langit dan bumi khusus disediakan untuk orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah. Seandainya orang berpuasa tapi tidak dibarengi dengan tadarus Al-Quran, mustahil dia akan mencapai tingkat ketakwaan. Mustahil dia akan terbentuk pada dirinya ketakwaan. Karena tidak akan dia ketahui apa yang mesti dia takwahi. Nah, orang inilah yang puasanya sia-sia. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atash. Betapa banyak para sha'imin, orang-orang yang berpuasa. Tapi dia tidak memperoleh hasil apa-apa dari puasanya. Karena dia puasa hanya mencari pahala. Dia puasa hanya mencari katanya dapat menghapus catatan dosa. Tapi bukan untuk membentuk jiwa takwa. Maka puasanya menjadi sia-sia. Dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Begitu juga salatnya. Salatnya yang tanpa diiringi dengan tadarus mempelajari Al-Quran. Bukan menyanyikan Al-Quran. Bukan pula memantrakan Al-Quran. Yang dimaksud dengan tadarus adalah mempelajari Al-Quran. Lalu bisa mengambil petunjuk-petunjuknya untuk ditaati di dalam kehidupan. Nah, orang yang bangun tengah malam, melakukan salat malam, tapi tanpa diiringi dengan mempelajari Al-Quran, maka salatnya, bangun malamnya, hanya sebagai bertanggang saja. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Tidak ada manfaat mereka bangun malam, kecuali hanya bertanggang saja. Kaum muslimin rahimakumullah, puasa yang disertai dengan introspeksi diri, introspeksi kesalahan melalui tadarus Al-Quran, mereka inilah yang dijanjikan oleh Allah melalui sabda Rasulnya dengan ampunan terhadap kesalahan-kesalahan masa lalu, asal puasanya tahun ini bisa mengantarkan dia kepada taubatan nasuha. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa didasari oleh keimanan, berilmu dan beramal soleh dengan Al-Quran, maka Allah ampuni kesalahan-kesalahannya yang berlalu. Bukan catatannya yang dihapus, tetapi Allah ampuni kesalahan-kesalahannya yang berlalu karena dia bertaubat. Tapi kalau sama saja, sebelum puasa dan lepas puasa sama saja tidak ada perubahan ketakwaan pada dirinya, maka dia tidak akan memperoleh apa-apa di sisi Allah. Fatabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.